Voice Test. Gak cuman kamu, gak cuman kamu, gak cuman kamu di hatiku. Dengan cara menambahkan 5 pada bagian yang berat, biasanya dilakukan setelah penggantian ban atau helm. Dan jika kilometernya sudah mencapai batas untuk selanjutnya adalah fungsi balancing. Tahukah kamu tentang fungsi balancing? Fungsi balancingnya adalah untuk menjaga keempat ban bekerja sempurna. Saat menapak di jalan dengan balancing, ban akan diatur pada posisi yang sama sehingga dapat menapak di jalan dengan baik secara bersamaan. Kapan roda diikuti balancing? Pada saat ganti ban baru, ganti velg atau bongkar velg. Setiap menempuh jarak 10.000 km dan saat terjadi getaran pada kemudi atau tanpa proses pengereman. Penyebab roda tidak seimbang adalah karena roda sendiri terjadi dari dua bagian utama yaitu velg dan ban. Sehingga penyebab roda tidak seimbang karena disebabkan dari kondisi velg atau kondisi bannya. Jika putaran roda tidak seimbangnya putaran roda kanan dan kiri bisa menimbulkan masalah yang salah satunya adalah menimbulkan keausan ban yang tidak merata. Putaran roda yang tidak seimbang tak hanya mengganggu ban, tapi juga komponen kaki-kaki lainnya. Balancing dibedakan menjadi dua jenis, yaitu balancing statis dan balancing dinamis. Kamu pernah merasa diri tertentu pada ban terlalu berat atau terlalu ringan? Hal itu karena ban yang dalam kondisi tidak merata. Kondisi seperti ini disebut dengan balancing statis, yang mana menyebabkan munculnya gerakan naik turun pada roda saat dua balancing dinamis. Balancing dinamis ditandai dengan beban yang tidak merata pada salah satu sisi atau kedua sisi tengah lateral ban dan velg. Hal ini menyebabkan terjadinya getaran pada kendaraan hingga goyangan ke sisi. Nah, kenapa sih balancing itu penting? Kalau roda tidak dibalancing, maka akan mengakibatkan getaran yang dihasilkan pada setir dalam kecepatan tertentu. Pada prinsipnya, berat semua roda pada kendaraan itu harus sama. Jika tidak sama, maka akan menimbulkan getaran pada lingkaran setir. Dan lingkaran setir tersebut akan bergetar pada kecepatan rendah atau tinggi. Nah, pasti kalian semua pada bertanya, kenapa sih berat roda harus seimbang? Jadi berat roda harus seimbang karena di dalam putaran roda akan terjadi gaya sentrifugal atau gaya semu yang akan dihasilkan. Namun apabila pada salah satu roda ada beratnya yang berbeda, maka gaya sentrifugal akan cenderung ke arah yang lebih berat sehingga akan menimbulkan getaran yang membuat tidak nyaman. Pada proses balancing, untuk memperoleh berat yang seimbang, maka akan ditempelkan timah pada bagian pelek. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membalansi roda dengan menggunakan alat wheel balancer. Ya, pertama-tama kita bersihkan roda dulu apabila di sela-sela ban terdapat kerikil atau batu, dan juga kita cek apabila masih ada pemberat, kita lepas dahulu. Lalu kita nyalakan alat wheel balancer. Untuk yang ini adalah jarak antara roda dan mesin. Dan yang kedua ini adalah lebar ban, dan yang ketiga kecepatan ban. Di sini terdapat tombol plus dan min yang berfungsi untuk menambah dan mengurangi angka jika angka di layar tidak akurat. Selanjutnya kita memasang roda. Jadi kita mengukur jarak antara roda dengan mesin. Seperti yang kita lihat, hasil di sini dengan yang di sini hasilnya sama. Selanjutnya kita mengukur
lebar ban dengan menggunakan alat seperti ini. Wis. Ya, yang seperti kita lihat hasil di sini adalah 5,5. Ya, seperti tadi yang kita lihat hasilnya adalah 5,5 dan di sini tertera 5,7. Jadi kita mengurangi angka tersebut dengan menekan tombol win di bagian lebar ban. Oke, langkah selanjutnya kita mengukur diameter ban. Dan ini hasilnya 14 pas. Jadi hasil diameter bannya yaitu adalah 14 pas. Selanjutnya kita tutup seperti ini. Jadi ini adalah hasil yang perlu kita perbaiki. Selanjutnya kita akan mencari titik di mana kita akan memasang pemberat pada bagian inside. Dengan cara memutar roda sampai titik ini menyala semua. Dan ini hasilnya. Lalu kita pasang pemberat dengan ukuran 10 gram. Dan kita pasang di bagian tengah-tengah seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari titik di mana kita akan memasang pemberat pada bagian outset. Dan ini hasilnya. Selanjutnya kita memasang pemberat dengan ukuran 10 gram. Seperti sama yang seperti tadi di tengah-tengah. Perlu diketahui untuk memasang pemberat dengan menyesuaikan angka yang dihasilkan. Lalu kita tutup kembali supaya kita mengetahui hasilnya. Dan inilah hasilnya.